Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa sediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam pembelajaran video kali. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu materi bab 4 tentang adab berdoa dan membaca Al-Quran. Kita simak bersama ya. Pembahasan pertama yaitu berkaitan tentang pengertian adab. Siapa yang tahu pengertian adab? Pengertian adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, yaitu agama Islam. Norma tentang adab digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Selanjutnya, pembahasan mengenai Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Pasti anak-anak sudah tahu apa itu Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jika lebih mendalam lagi, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun, dan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk jalan yang lurus, serta memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidup. Untuk itulah, tidak ada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita sebagai seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Maksudnya adalah sebelum kita memegang Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dua, yaitu membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat-cepat, agar kita dapat menghayati ayat yang dibaca. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaannya. Yang keempat, membaguskan suara ketika membaca. Yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak boleh membaca dengan cepat-cepat, dan kita tetap mengedepankan makhraj hurufnya, panjang pendek bacaan, dan tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Pembahasan selanjutnya berkaitan tentang doa dan adab berdoa. Ibu yakin dari anak-anak semua sudah mengetahui bagaimana caranya berdoa dan pengertian dari doa. Kita kaji ulang bersama ya. Doa adalah senjata yang paling utama bagi orang yang beriman. Kenapa bisa dibilang gitu, Bu? Karena dengan berdoa, seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan, sekaligus kekurangan. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan mohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Seperti contoh, saat kita sudah berusaha atau sudah berikhtiar tanpa didasari dengan doa, maka kita termasuk orang yang sombong karena tidak melibatkan Allah di dalamnya. Dan contoh yang kedua, saat kita berdoa terus-menerus tetapi kita tidak ada usaha ataupun berikhtiar, itu sama saja kita termasuk orang yang merugi. Jadi kedua contoh tersebut tidak ada manfaatnya.
Oleh sebab itu, selain kita sudah berusaha dan berikhtiar, kita tetap melibatkan Allah di dalamnya, yaitu dengan cara kita berdoa. Apa sajakah adab dalam berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT? Yang pertama yaitu dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkannya doa dengan ihsan. Artinya yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus sadar bahwa Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Allah Maha mengetahui bisikan hati kita. Allah begitu dekat dengan kita dan lebih dekat dari urat nadi kita. Yang kedua yaitu dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, kita jangan pernah ada keraguan di dalam hati kita, tetapi kita harus pasrahkan segalanya kepada Allah dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Yang ketiga yaitu dengan suara lembut. Karena Allah begitu dekat dan Maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan meratap dan mengibah. Keempat yaitu diawali dengan beristighfar atau menyesal dan mengakui semua dosa-dosa kita. Kita saat berdoa harus dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati, seraya diawali doa dengan memuji dan mensucikan ataupun tasbih, serta menyisipkan penyesalan dan mengakui dosa-dosa dan kelemahan diri. Begitulah yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu di pelajaran selanjutnya. Salam sehat untuk anak-anak semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.